Jadi Bapak Ibu sekalian tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Laksono bahwa meta leadership itu merupakan satu skill yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan rumah sakit ya, yang salah satu tugas dari direktur rumah sakit itu adalah menyusun Renstra. Nanti kita lihat bagaimana hubungannya antara Renstra dengan meta leadership ini, atau lebih spesifik lagi dengan konsep Mobius Loop yang seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan membahas mengenai pengantar dulu, lalu ada Renstra bisnis dan Mobius Loop, lalu ada fase diagnosis organisasi dan fase decision making, lalu nanti ada diskusi terakhir. Ini adalah merupakan rangkaian pertemuan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Laksono pada sesi yang membahas tentang situasi. Jadi pada kerangka meta leadership itu ada the person, ada situasi, dan ada connectivity. Nah sekarang kita baru membahas aspek situasi, dan lebih spesifik lagi menukik pada bagaimana memimpin review Renstra rumah sakit. Nah, sesi ini akan membahas proses review Renstra yang dimulai dari analisis sampai action. Jadi pada saat analisis itu apa saja yang harus dilakukan, bagaimana caranya, kemudian ujung-ujungnya adalah SWOT rumah sakit itu apa untuk supaya bisa tetap survive bahkan berkembang pada era pasca pandemi COVID-19. Nah, di sini akan ada apakah arah atau tujuan rumah sakit seperti yang sudah tercantum di Renstra yang sudah dimiliki oleh rumah sakit itu, apakah masih akan tetap seperti itu atau perlu diubah, kalau diubah arahnya kemana, dan seterusnya. Ada banyak hal yang mempengaruhi tentu saja, dan itu yang harusnya dianalisis pada fase yang sebelum menentukan action yang akan dilakukan. Nah, kemarin Pak Hans itu sempat menyinggung bahwa direktur rumah sakit itu harus berani, ya, selain mengetahui atau tentu saja punya pengetahuan dan skill, juga harus berani mengambil keputusan. Nah, disinilah action ini membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan tadi, karena seringkali keputusan itu akan dampaknya juga bisa bermacam-macam. 3 dimensi meta leadership ini tadi sudah sempat dibahas sedikit. Jadi ada the person sebagai core-nya, lalu ada situasi yang melingkupi, kemudian minggu depan akan mulai dibahas connectivity. Sekarang kita masih fokus di situasi. Slide. Nah, situasi yang bagaimana? Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID. Kalau sebelum-sebelumnya yang kita ketahui mengenai bencana itu ada titik fase emergency, fase respon terhadap bencana itu sendiri, lalu kemudian setelah emergency ini biasanya berlangsung singkat, lalu kemudian fase untuk pemulihan, ya, recovery terhadap emergency tersebut, yang terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat dari bencana tersebut. Tapi pada pandemi ini kita belum tahu kapan akhirnya, sehingga sebenarnya kalau mau dibilang masih emergency, mungkin masih emergency. Tetapi kan kita tidak bisa terus-terusan berada pada situasi yang emergency, karena orang masih hidup itu harus terus berjalan gitu ya. Jadi sampai kapan kita akan berdiam terus tanpa melakukan sesuatu. Sehingga kemudian kita bergerak masuk ke fase yang COVID-nya masih ada, tapi kita sudah harus hidup seperti normal gitu. Makanya ini yang disebut sebagai new normal. Kemarin sudah dibahas pada pertemuan hari Rabu oleh Bu Bella dan Pak Yos, ya, bagaimana itu business continuity plan yang menjadi sebuah semacam perencanaan bagi rumah sakit untuk bagaimana supaya rumah sakit ini bisa tetap berjalan pada situasi pandemi COVID. Slide. Nah, bagaimana hubungannya dengan Renstra dan Mobius Loop itu tadi? Slide. Kalau kita lihat Mobius Loop itu kan kemarin sudah jelasin ya, sebuah suatu sistem yang bentuknya sirkular begitu, yang terdiri dari perceive, orient, dan predict disingkat POP. Lalu ada decide, operationalize, dan communicate yang disingkat dengan DOC. Nah, sisi kiri ini adalah sisi untuk analisis. Di sini terjadi proses learning, sedangkan di sisi kanan itu adalah merupakan action, di mana di sini terjadi proses development. Lalu Renstra itu di mana letaknya? Slide. Slide. Ya, kalau kita lihat kerangka penyusunan Renstra itu sebenarnya kurang lebih sama dengan Mobius Loop tadi ya. Jadi ada tahap diagnosis, ini adalah analisis, kita menganalisis lingkungan internal dan eksternal rumah sakit.
lalu juga visi dan misinya kita review kembali kalau sudah ada, kalau belum ya dibuat. Kemudian dari situ baru kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap perencanaan atau tahap decision making. Jadi pada tahap perencanaan ini, apa yang sudah kita peroleh pada fase sebelumnya, pada tahap diagnosis, itu kita jadikan sebagai bahan atau dasar untuk mengambil keputusan mengenai misalnya arah strategi pengembangan kita mau ke arah mana. Lalu sumber daya ini mau dialokasikan berapa banyak kemana. Nah, sampai muncul ke anggaran belanja maupun anggaran pendapatan. Kemarin mengenai RBA sudah sempat disinggung oleh Pak Yos. Jadi secara umum sebenarnya apa yang disampaikan di Mobius Loop itu, apa yang tampak di situ sebenarnya kurang lebih sama dengan yang kita kerjakan pada saat menyusun Renstra. Slide. Nah, jadi kalau seperti itu maka sebenarnya POPDOC pada Mobius Loop ini sebenarnya adalah Renstra itu sendiri, di mana yang sisi sebelah kiri ini adalah tahap diagnosis, analisis situasi, di sini kita menghasilkan SWOT-nya rumah sakit, di sini kita sudah berhasil ya, sampai dengan berhasil mengidentifikasi SWOT, bahkan sampai memprediksi ke depan akan ada apa yang bisa menjadi peluang kita, apa yang bisa menjadi ancaman kita dari luar. Kemudian dari situ kita bergerak ke sisi kanan, yaitu melakukan action berdasarkan pada analisis. Tapi action ini dalam dalam konteks penyusunan perencanaan. Jadi actionnya ini berupa pengambilan keputusan. Jadi kita memutuskan, kalau seperti itu situasinya, maka saya harus bagaimana, rumah sakit saya harus bagaimana, harus diarahkan kemana. Apakah target-target yang kemarin sudah kita tetapkan di Renstra, itu apakah masih relevan untuk kita kejar pada tahun-tahun yang akan datang? Apakah ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan? Sejauh mana perubahan itu harus kita kerjakan? Itu yang keputusan-keputusan itu yang kadang-kadang membutuhkan keberanian dan harus bisa diambil oleh direktur rumah sakit sebagai pimpinan tertinggi di rumah sakit itu. Nah, karena konsekuensinya ini bisa sampai ke panjang ya, sampai ke financial plan-nya. Sehingga itu kemudian yang akan menjadi, disitulah fungsi direktur sebagai top leader-nya rumah sakit. Lanjut, slide. Nah, lalu di fase diagnosis organisasi ini kalau kita lihat lebih dalam, slide. Coba kita lihat. Di sini ada POP ya, Perceive, Orient, Predict. Jadi di sini kita mendalami, lanjut slide karena ini sudah dijelaskan sebenarnya kemarin sebelumnya ya. Ini di sini kita banyak menafsirkan ya data yang ada. Jadi data yang tersedia baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif itu kita analisis lalu ditafsirkan apa sih arti data-data ini bagi rumah sakit saya? Apa sih konsekuensinya kalau data ini misalnya diproyeksikan sekian tahun ke depan, apa dampaknya bagi keberlangsungan bisnis di rumah sakit saya? Kita bicara bisnis ini bukan berarti sesuatu yang berorientasi pada profit, karena bisnis adalah sebenarnya itu suatu usaha untuk menyeimbangkan antara sumber daya yang kita keluarkan dengan hasil yang bisa kita peroleh. Hasil yang kita peroleh kan tidak selalu berupa revenue ya, bisa juga berupa benefit dan sebagainya. Dan bisnis ini bisa bersifat non-profit atau not for profit. Nah, sehingga untuk keberlangsungan kegiatan yang not for profit itu juga perlu dipikirkan masa depannya dengan cara melihat, menafsirkan apa yang terjadi sekarang dan memproyeksikan ke depan dan dari hasil proyeksi ke depan itu kita lihat apa dampaknya terhadap rumah sakit kita. Slide. Nah, dari sini ini ada satu kerangka pikir juga. Jadi Renstra ini karena ilmu yang sudah sangat lama dan terus berkembang, jadi banyak sekali pendekatan yang bisa kita gunakan untuk melakukan menyusun Renstra ini, mulai dari melakukan analisis situasi sampai ke pengambilan keputusan. Ini salah satu kerangka yang bisa kita pinjam untuk melakukan assessment atau analisis dalam rangka pengambilan keputusan tadi. Misalnya di sini kita melihat demand ya, demand pada situasi new normal itu bagaimana? Apakah masih sama dengan yang pada situasi sebelum pandemik dan pada saat pandemik? Lalu supply-nya bagaimana? Market-nya bagaimana? Tentu ada hal-hal yang berbeda di sini dengan situasi sebelumnya.
Nah, inilah yang perlu kita jadikan sebagai bahan untuk kita analisis lebih lanjut, sehingga kemudian kita akan memperoleh gambaran apakah arah tujuan yang kita sudah tetapkan kemarin itu masih relevan, masih bisa kita kejar, atau perlu ada penyesuaian-penyesuaian supaya kita bisa tetap survive. Jadi ujung-ujungnya itu adalah untuk survival dan berkembangnya rumah sakit. Lanjut. Nah, contohnya seperti ini. Jadi business environment kita sekarang sudah dipengaruhi dengan adanya pandemi COVID, sehingga kita tidak bisa lagi beraktivitas sebebas sebelumnya. Itu ya, selalu ada pembatasan-pembatasan, ada SOP baru dan sebagainya. Sehingga demand-nya juga mungkin akan berbeda. Pemetaan peta pasiennya ini akan berbeda, peta kasusnya. Kemudian dari sisi supply, ada rumah sakit jejaring, ada rumah sakit single kecil dan sebagainya. Kemarin sudah sempat dibahas ya, bahwa rumah sakit yang jejaring itu akan kuat karena mereka bisa bersama-sama, lalu yang rumah sakit kecil itu bisa bertahan, dan rumah sakit yang single tapi yang besar itu lebih sulit. Jadi bukannya tidak bisa, tapi lebih sulit beradaptasi. Nah, kemudian di sini pasien rumah sakit sudah mulai mengalami penurunan ya. Rumah sakit kunjungan pasien non-COVID itu menurun dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi rumah sakit. Apakah kondisi ini akan dibiarkan terus-menerus? Karena kunjungan menurun itu bukan berarti pasiennya nggak ada. Pasiennya ada, tapi takut datang ke rumah sakit. Nah, bagaimana rumah sakit bisa memenuhi demand pasien yang sebenarnya membutuhkan pelayanan kesehatan, tapi takut datang? Jadi kalau dia takut datang, kita yang datangi, atau bagaimana? Nah, ini yang harus dipikirkan oleh rumah sakit. Lanjut. Kemudian ada pendekatan lain, kalau itu tadi kita bicara eksternal ya, ada pasar, ada regulasi, ada supplier, dan sebagainya. Nah, ke dalam bagaimana? Ke dalam organisasi rumah sakit. Kalau kita pinjam kerangka pikirnya milik Michael Porter ini, di sini ada value chain, di mana semua aktivitas yang kita kerjakan di dalam rumah sakit, itu ujung-ujungnya adalah untuk memberikan value atau manfaat bagi pengguna. Nah, dalam hal ini kita tinggal setting bahwa manfaat ini adalah dalam konteks new normal tadi. Ada standar-standar baru yang harus kita terapkan. Jadi pada aktivitas pelayanan, bagaimana, lalu aktivitas pendukungnya seperti apa. Lanjut. Nah, kemudian contohnya seperti ini misalnya. Jadi di aktivitas pelayanan itu SOP-nya pasti ada perubahan. Kalau tadinya pasien semua tinggal datang habis pendaftaran lalu menunggu, sekarang mungkin perlu ada screening dulu untuk pasien dan seterusnya. Tentu ini membutuhkan sumber daya tambahan. Nah, bagaimana rumah sakit bisa menyediakan hal-hal seperti ini? Lalu kemudian alur pasien pastinya harus dipisahkan antara COVID dan non-COVID. Karena kita tidak tahu kapan COVID ini pandemik ini akan berakhir. Selama vaksinnya belum ditemukan, ya kita akan hidup terus berdampingan ya sama pandemik ini, sehingga tidak mungkin kebutuhan pasien non-COVID ini ya tetap harus kita layani. Nah, ini gimana caranya? Kemudian ada peluang untuk pengembangan layanan telemedicine. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau pasiennya nggak berani datang, mungkin kita yang harus datangi. Atau datangi itu bukan dalam arti fisik, tapi kita bisa menggunakan teknologi. Sehingga dengan demikian pasien akan tetap bisa mengakses pelayanan kita, tapi juga tetap merasa aman. Nah, di sini peran PPI dan komite-komite tentu saja sangat penting ya untuk menilai apakah teknologi baru dan alur SOP tadi dan sebagainya itu bisa menjamin mutu pelayanan yang tetap sesuai dengan standar dan seterusnya ya. Demikian juga dengan aktivitas pendukung, tentu ada pengaturan jadwal mungkin yang berbeda, dan yang penting juga kemarin sudah dibahas dari sejak pertemuan pertama, learning organization. Jadi bagaimana SDM di rumah sakit kita itu untuk terus belajar sebagai individual, tapi juga pengetahuan yang individual ini bisa di-collecting di level organisasi untuk menjadikan organisasi itu juga belajar. Jadi yang pintar bukan cuma orang-orangnya secara sendiri-sendiri, tapi organisasinya juga bisa jadi lebih pintar. Seperti itu. Lanjut. Nah, jadi dari situasi ini kita kemudian melakukan prediksi. Kalau situasinya seperti itu, ke depan prediksinya bagaimana? Ini kemarin sudah dibahas oleh Prof. Laksono, lanjut. Nah, kemudian ini salah satu model ya. Jadi ada banyak sekali model yang dikembangkan untuk menggambarkan perkiraan kasus. Ini salah satu yang kita bisa pakai, dibuat oleh Bappenas pada awal terjadinya pandemik ya. Perkiraan kalau terjadi puncak
Kalau tidak ada intervensi pemerintah, maka puncaknya bisa tinggi sekali seperti yang ditunjukkan oleh kurva yang garis merah putus-putus dan seterusnya. Nah, kita bisa dari sini kita bisa menskenariokan, kita membuat perkiraan kalau yang terjadi adalah yang garis orange, kita bagaimana, kalau yang terjadi yang garis hijau bagaimana, kalau garis biru bagaimana. Lanjut. Nah, kemudian ini dia. Jadi penafsirannya untuk rumah sakit itu bagaimana? Kalau misalnya kurvanya cukup flat, mungkin kita bisa anggap sebagai kondisi yang masih terkendali ya. Kita mungkin tidak terlalu banyak hal yang tidak terlalu banyak intervensi lagi yang harus dilakukan di level rumah sakit. Tapi bagaimana kalau yang terjadi adalah kurva yang hijau tadi, yang puncaknya lebih tinggi di atas kapasitas terpasang yang ada di kita? Apakah pasti rumah sakit terpengaruh dengan situasi ini. Nah, apa antisipasi yang bisa kita lakukan? Kita punya kekuatan apa, kelemahan apa, peluang dan ancaman bagaimana. Lanjut. Nah, kemudian ini tantangan bagi rumah sakit pada pelayanan secara umum ya. Ada redesign, pasti ada redesign alur, ada alokasi, dan pengaturan jam kerja, kemudian APD ini juga sangat penting, sehingga karena semakin banyak logistik medis yang harus disiapkan untuk menjamin keselamatan tenaga kesehatan di rumah sakit maupun pasien itu sendiri. Juga ada pelayanan-pelayanan untuk pasien yang non-COVID yang masih harus kita siapkan. Bagaimana? Padahal sumber daya kita sebagian itu juga terpakai untuk pelayanan pasien yang COVID yang rasionya mungkin berbeda dengan pasien non-COVID. Jadi kalau pasien COVID ini mungkin shift-nya harus lebih banyak, jam kerja lebih pendek, tapi kalau non-COVID mungkin shift-nya bisa lebih sedikit, tapi jam kerjanya lebih panjang. Nah ini yang mungkin bagaimana mengaturnya gitu ya. Nah tentunya ini membutuhkan perubahan-perubahan yang signifikan dalam perencanaan rumah sakit. Lanjut. Ya, ini juga salah satu model yang menggambarkan bagaimana kalau skenario itu menjadi sangat buruk ya, kasusnya terus meningkat sangat tinggi. Lanjut. Nah, kemarin sudah dijelaskan mengenai bisnis continuity plan. Jadi dalam kondisi itu bagaimana rumah sakit bisa bergerak, move on gitu ya istilah kekiniannya, move on dari situasi yang kemarin tidak bisa seolah-olah sangat terbatasi dengan situasi. Kemudian sekarang kita melanjutkan hidup tapi masih ada pandemi gitu. Nah, kemarin sudah jelaskan bisnis continuity. Lanjut. Juga ada banyak instrumen yang digunakan untuk melakukan assessment terhadap bisnis rumah sakit pasca bencana. Ingat, bisnis itu ada bisnis for profit, ada bisnis not for profit. Lanjut. Nah, lalu kita dari situ masuklah ke fase decision making atau fase perencanaan. Lanjut. Nah, di sini ada DOC ya. Kalau di Mobius Loop-nya itu ada decide, operationalize, dan communicate. Di sini adalah merupakan tahap decision making. Kalau di Renstra itu bahasanya strategi map, kemudian ada program, produk, market projection, dan ada financial plan. Lanjut. Ya, jadi decision making ini misalnya di perubahan strategi map, kita perlu mengubah dari learning dan growth dulu ya. Tentu ada inovasi yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa pelayanan tetap jalan, COVID-nya bisa dikendalikan. Lalu tentu saja ini berdampak pada proses bisnis, teknologi baru apa yang harus kita investkan untuk menghadapi situasi yang new normal tadi. Selanjutnya juga segmen pasarnya ada nggak segmen pasar baru dari situ? Lalu segmen pasar khususnya bagaimana? Nah, kemudian financial growth. Dari aspek finansial ini, kalau tadinya mungkin kita pendapatan paling banyak dari pelayanan operasional, kemudian mungkin ada pendapatan-pendapatan lain yang perlu kita gali dari sini, misalnya dari filantropi dan dari kerjasama. Lanjut. Nah, ya tentu ada revisi-revisi. Lanjut. Kemudian ada kemungkinan renstra jadi membutuhkan rumah sakit membutuhkan 2 renstra ya. Ada pada situasi new normal bagaimana, pada situasi kalau terjadi lonjakan bagaimana. Karena ini ada worst skenario yang harus kita siap untuk hadapi. Lanjut. Kemudian ada yang namanya business model canvas. Di sini business model canvas ini sebenarnya salah satu instrumen yang menarik juga untuk kita pakai ya, karena di sini menggambarkan semacam summary dari isi renstra bisnis kita. Jadi dengan kita tidak perlu membaca dokumen yang tebal-tebal itu, di sini kita sudah dapat poin-poin utamanya apa sih istrinya renstra bisnis kita. Nah, kalau kita lihat di sini
Yang biru-biru itu adalah yang menurut kami mungkin perubahan ya, ada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di area itu. Eee, kalau pasca pandemik. Di sini sebelum pandemik, rumah sakit itu dibuat senyaman mungkin untuk pasien sehingga pasien kalau dirawat itu, merasa seperti di rumah misalnya. Kamarnya dibikin senyaman mungkin, kemudian, waiting time-nya dibuat sependek mungkin, direspons secepat mungkin, lalu cost structure-nya juga ada biaya operasional dan biaya investasi yang sewajarnya dialokasikan untuk hal tersebut. Lalu untuk biaya investasinya ya, peralatan-peralatan yang tadi sesuai dengan arah rumah sakit mau jadi unggulan apa dan sebagainya. Dan ini ujung-ujungnya adalah revenue stream-nya juga sudah, kalau kita lihat kemarin ya untuk rumah sakit yang BPJS, yang melayani pasien BPJS itu 70 sampai 80% pendapatannya dari pasien BPJS, lainnya dari dan seterusnya. Nah, lalu pasien yang tidak bekerja sama dengan BPJS itu juga hampir 90% pendapatannya dari, operasional melayani pasien. Nah, ini nanti ada perubahan apa? Lanjut, setelah pandemi ternyata, akhirnya kamar yang nyaman-nyaman di rumah sakit itu tadi mungkin tidak terlalu cocok lagi gitu, karena, pasien takut datang kan. Jadi, sebisa mungkin ada perawatan di rumah masing-masing pasien yang bisa dilakukan di rumah, kalau terpaksa sekali baru ke rumah sakit. Nah, ini yang mungkin hal-hal yang merah-merah ini yang kemungkinan ada perubahan. Tadinya telemedicine kita anggap, wah itu enggak lah. Tapi sekarang telemedicine itu seperti sebuah kebutuhan yang sangat basic ya untuk memberikan pelayanan, supaya pasien bisa mengakses pelayanan tersebut. Ya lanjut, jadi dengan demikian konsekuensinya tentu ke master plan fisik sampai bahkan ya desain, tata letak, kemudian tentu ada pemisahan ruang perawatan pasien COVID, non COVID, lalu kemudian mungkin ada penambahan ICU, yang ICU yang tadinya satu kamar, satu bangsal itu bisa berapa tempat tidur, nanti ICU-nya perlu ada ICU khusus untuk isolasi dan sebagainya. Nah ini banyak sekali konsekuensi yang muncul dengan rumah sakit kalau mau survive, dalam menghadapi pandemi COVID ini. Mungkin, lanjut. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, karena waktunya nanti mungkin bisa disambung dengan diskusi. Kami kembalikan ke Prof. Laksono. Terima kasih.